Bapak Ibu, perkenalkan sekali lagi nama saya Gradus Evam Dibala, bisa dipanggil Evam. Saya sebagai konsultan Cognoscenti Consulting Group, kami juga mendampingi terutama untuk penyusunan Renstra Eselon 1 dan Eselon 2. Beberapa dokumen yang sudah kami bantu itu terkait dengan perencanaan di Kementerian di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kemenhut, kemudian di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, kemudian Inspektorat Badan Gizi Nasional, dan juga uh, untuk Sekretariat Jenderal KPPU dan juga Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Itu unit kerja Eselon 1 yang kami dampingi. Nah, tadi ada ungkapan menarik dari Pak Sidi Kalteng ya, bahwa Renstra itu adalah memuat visi misi kepala daerah yang baru. Tidak salah, dan itu salah satu hal yang ada dalam Renstra dan yang salah satu trigger karena Renstra ini selalu berkaitan dengan adanya transisi kekuasaan dari periode sebelumnya dan periode sekarang. Kemudian dari Bu Adriati tadi dokumen mimpi. Tidak salah juga bahwa kerap kali Renstra dipandang juga sebagai dokumen yang berada di langit ketujuh ya. Bahasanya bahasa-bahasa yang sulit dimengerti. Karena memang ini adalah bahasa-bahasa perencanaan di mana kita memplanning untuk suatu periode waktu tertentu. Dalam konteks ini 5 tahun periode. Kita akan memplanning, maka dari itu bahasa-bahasa yang digunakan seringkali bahasa-bahasa yang bisa dilihat atau dimaknai itu mengawang-awang. Kurang lebih demikian. Itu juga tepat. Namun apakah semuanya demikian, hanya demikian saja kita akan pelajari di sini. Saya akan sharing terkait dengan penyusunan Renstra, terutama di Eselon 1 dan Eselon 2, dan juga terkait dengan muatan-muatannya. Kurang lebih beberapa hal yang perlu kita dalami secara konseptual di sini adalah bagaimana kita memahami apa yang disebut sebagai perencanaan strategis. Kemudian kita akan melihat bagaimana perencanaan strategis terutama di instansi pemerintah, baik itu di kementerian maupun lembaga dan juga di pemerintahan daerah. Kemudian kita bisa memahami muatan-muatan pada dokumennya. Setelah itu kita bisa memajari terkait dengan manajemen risiko dalam dokumen rencana strategis. Manajemen risiko ini salah satu faktor kunci yang ditekankan dalam dokumen pemerintahan yang baru terkait dengan penyusunan Renstra, yakni aturan dalam Perpres Perpres penyusunan Renstra yang baru. Gitu. Uh, untuk secara konseptual, strategic planning ini kami ataupun saya lebih senang melakukan pendekatan berdasarkan John M. Bryson di dalam bukunya yang berjudul Strategic Planning for Public and Non-Profit Organization. Di mana perencanaan strategis itu sebenarnya Bapak Ibu sudah keren ataupun bukan sudah keren ya, artinya sudah mudah dikenali dalam dunia manajemen terutama di 40 tahun terakhir ya. Di dalam dunia manajemen bahwa perencanaan strategis itu menjadi bagian kunci dalam praktek-praktek manajemen di dunia bisnis. Kemudian 20 tahunan terakhir beliau menyebutkan bahwa ini sekarang sudah mulai ditiru dan mulai populer juga di dalam organisasi-organisasi publik atau dalam skala nirlaba yang besar. Artinya pemerintah-pemerintah ataupun organisasi publik lainnya sekarang sudah mulai menerapkan apa yang disebut dengan strategic planning. Di sini, secara sederhana, perencanaan strategis itu adalah seperangkat konsep, prosedur, dan alat yang dirancang untuk membantu para pemimpin atau manajer dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tugas-tugas itu adalah mandatnya, dan kemudian ada visi, how to be, apa yang kita mau ke depan kita capai, seperti yang diungkapkan Pak Sidi tadi, ada visi misi kepala daerah, dan juga bagaimana prosedur-prosedur untuk mengimplementasikannya. Sehingga itu membantu pimpinan dalam menghasilkan sebuah keputusan atau tindakan-tindakan urgen yang penting berdasarkan hasil analisisnya. Tuh. Secara sederhana, kita bisa melihat perencanaan strategis ini merupakan upaya yang untuk menghasilkan keputusan, kemudian ini penting untuk membantu organisasi, kemudian ini dilakukan secara berkala. Dilakukan berkala ini kalau di dalam konteks pemerintahan Indonesia seringkali dilakukan secara periodik tahunan kekuasaan ya 5 tahun. Secara 5 tahun itu kekuasaan berganti, maka ada perlu perencanaan strategis untuk merealisasikan apa yang diinginkan oleh pemimpin, apa yang sudah divisikan oleh pemimpin menjadi ketataran yang lebih operasional. Kemudian kita bisa melihat proses perencanaan strategis ini tentu saja melibatkan seluruh anggota organisasi, unit organisasi, dan juga ada proses-proses tahapannya. Secara garis besar, 3 proses yang bisa saya sarikan di sini adalah terkait dengan analisis lingkungan, di mana kita melihat mengevaluasi sebelumnya. Dari sebelumnya kita mulai strategi formulation. Kita mulai memformulasikan strategi dari visi sampai ke kegiatan ataupun program kerja kita. Kemudian aspek ke monitoring dan evaluasinya. Ringkas saja,
Perencanaan strategis instansi pemerintah ini akan saya tekankan nanti untuk kementerian dan lembaga itu mengacu pada Perpres 80 tahun 2025. Sedangkan untuk Pemda itu baik Pemprov, pemerintahan kabupaten maupun kota itu mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2025. Ini yang membedakan ya, saya jelaskan sedikit karena tadi ada beberapa peserta dari pemerintahan daerah bahwa dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tersebut dijelaskan bahwa dokumen perencanaan strategis daerah itu disebut sebagai rencana pembangunan jangka menengah daerah. Ini jika dipadankan dengan kementerian itu mirip dengan Renstra Eselon 1-nya. Nah, kemudian dari dari RPJMD daerah, ini adalah kewajiban gubernur dan juga bupati atau wali kota yang menyusun. Setelah itu diturunkan ke rencana strategis perangkat daerah (OPD-nya). Dan OPD itu mengacu pada RPJMD-nya. Secara sederhana ini strukturnya yang ada di instruksi menteri, nanti bisa dibaca lebih detail. Kemudian terkait dengan rencana strategis perangkat daerah juga bisa dibaca dalam instruksi tersebut, sistematikanya juga dibaca. Nah, ini yang ingin saya padankan. Ini yang setelah saya lihat dari Perpres 80 dan juga instruksi menteri, sumber utama penyusunan Renstra itu tetap mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN, di mana RPJMN ini di dalam konteks Indonesia itu sudah disesuaikan dengan visi misi presiden terpilih, yakni sekarang Presiden Pak Prabowo dan Gibran, di mana Astra Cita itu sudah diimplementasikan, sudah disesuaikan, dan sudah ditetapkan menjadi rencana pembangunan jangka menengah nasional. Dari situ nanti arahnya kalau KL nanti mengacu pada Perpres 80, di sana ada Renstra Eselon 1, Eselon 2 atau PT. Kemudian kalau di Pemda mengacu pada instruksi Menteri Dalam Negeri tadi, akan menjadi turunannya menjadi RPJMD provinsi, kabupaten, kota, kemudian diturunkan menjadi Renstra OPD-nya, baik itu provinsi, kabupaten maupun kota. Kurang lebih demikian secara inputannya, di mana visi juga RPJPN itu menjadi inputan untuk RPJMN, kemudian RPJMN menjadi inputan untuk penyusunan Renstra KL, RPJMD yang tadi menjadi tanggung jawab bupati dan gubernur, kemudian wali kota, dan juga terkait dengan pembangunan terutama swasta dan terutama BUMN ya, di mana tetap harus mengacu pada RPJMN ya. Baik, dasar hukum penyusunan Renstra, ini ada perubahan, sedikit mengulang secara historis di belakang, bahwa peraturan Presiden nomor 80 tahun 2025 ini itu melengkapi, menyempurnakan apa yang ditulis oleh, apa yang diundangkan oleh Peraturan Menteri PPN Kepala Bappenas Republik Indonesia nomor 10 tahun 2023. Artinya, sebelum Perpres 80, dulu yang menjadi acuan penulisan Renstra, itu adalah Peraturan Menteri PPN Kepala Bappenas nomor 10 tahun 2023. Setelah adanya Perpres ini, Permen ini menjadi tidak menjadi mencabut ya, istilahnya mencabut, dan akhirnya untuk sistematikanya sekarang mengacu kepada Perpres. Idealnya lagi, Bapak Ibu, idealnya karena ini peraturan yang menyangkut Kementerian KL, idealnya biasanya setiap kementerian maupun lembaga membuat peraturan turunannya. Turunannya ini untuk sebagai acuan penyusunan Renstra unit kerja di lingkungan kementerian tersebut. Idealnya, zaman dahulu sebelum ada Perpres 80 ini ada beberapa KL yang telah menerbitkan sistematika atau juknis penyusunan Renstra. Di Kementerian Luar Negeri ada, dulu di KLHK juga ada sebelum ada pemisahan antara Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, itu ada terkait dengan peraturan atau juknis penyusunan Renstra untuk unit kerja di lingkungannya. Artinya idealnya ada turunan peraturan dari Perpres 80 untuk instansi masing-masing. Pun bila tidak ada peraturan tersebut, maka seringkali kita akan mengacu pada sistematika di Perpres 80 tahun 2025. Karena ini mengatur secara keseluruhan untuk unit kerja, bahkan memang tidak eksplisit, namun ada keterkaitan dengan unit kerja Eselon 1 dan Eselon 2 di bawahnya. Begitu. Idealnya demikian. Nah, ini dasar hukumnya. Ini saya singkat saja karena ini beberapa webinar sudah menampilkan, terutama apa sih yang membedakan antara Permen PPN 10 dan juga Renstranya. Saya langsung ke bagian intinya, yakni adalah ini. Adanya penuangan manajemen risiko, terutama nanti di bab 2, kemudian ada penulisan sasaran strategis, artinya sasaran strategis itu untuk di kementeriannya, kemudian di bagian lampiran ada matriks pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
dari sumber pendanaan lainnya. Ini yang agak berbeda. Untuk peraturan permen PPN 10 itu tidak mewajibkan adanya sumber pendanaan selain dari APBN. Namun di Perpres 80 ini menyarankan jika ada pendanaan-pendanaan yang sumbernya di luar APBN bisa dimasukkan untuk terutama untuk kegiatan-kegiatan prioritas. Kegiatan prioritas tahunya dari mana? Dari dokumen RPJMN nasional, di mana di dalam situ sudah dipetakan oleh Bappenas dan juga oleh Bappenas terutama itu sudah dipetakan KL maupun Pemda mana mengampu prioritas mana, prioritas nasional mana. Itu sudah dipetakan bahkan sampai ke level daerah juga. Dari kementerian dan juga daerah sudah dipetakan. Nah, inilah yang akan menjadi inputan penting dalam penyusunan Renstra di kementerian maupun lembaga bahkan pemerintah daerah gitu. Secara sederhana, saya ingin fokus ke bagian ininya, terutama strukturnya. Struktur kinerja, cakupan manajemen kinerja dalam penyusunan Renstra ini bisa dimulai dari top down dan juga bottom up. Top down itu artinya dari kementerian, tadi ada visi, kita mau mengarah kemana, kemudian diturunkan menjadi misi, lebih detail lagi tujuannya apa, kemudian tujuan ini harus dilengkapi dengan indikasi ketercapaiannya. Ini yang satu hal yang paling baru di Perpres 80 bahwa dalam 5 tahun ke depan Kementerian A akan mencapai tujuan menjadi seperti apa, kemudian indikasi atau indikator tujuannya apa supaya itu sudah tercapai. Misalkan ingin menjadi world class government, indikasi indikator tujuannya adalah indeks reformasi birokrasi yang baik. Baik itu ada angkanya tentu saja di angka 90 atau angka berapa untuk menunjukkan bahwa ternyata KL ini sudah mencapai pada level world class government. Misalkan ya, itu misalkan ada dan tujuan-tujuan ini bisa sesuai dengan tugas ataupun mandat dari setiap KL-nya. Apakah ini dibuat baru ataupun mencari yang sudah ada, seringkali ini adalah ultimate outcome yang ingin dicari oleh lembaga tersebut. Apa yang menjadi ultimate outcome-nya, itulah yang dimasukkan dalam indikator tujuan. Nah, dari itu diturunkan ke sasaran strategis, program, dan kegiatan. Saya ingin lebih detail juga ke tiga hal ini, karena tiga hal ini seringkali bias di teman-teman unit kerja. Apa sih yang dimaksud sasaran strategis? Apa sih yang dimaksud sasaran program? Apa sih yang dimaksud dengan sasaran kegiatan? Dan juga indikatornya, sekaligus indikator kinerja rincian output-nya. Itu secara sederhana. Nah, ini juga adalah penuangan indikator RPJMN dalam Renstra. Bagaimana tadi dokumen RPJMN menjadi acuan untuk penyusunan Renstranya. Maka dari struktur RPJMN itu ada sasaran utama, prioritas nasional, prioritas program prioritas, kegiatan prioritas, proyek prioritas. Ini dipadu-padankan dengan yang ada di dalam Renstra. Seringkali PROPIN ya, proyek prioritas itu ada di dalam level rincian output kah atau dia seringkali rincian output, kemudian kegiatan prioritas ada di fase kegiatan kegiatan KL dan program prioritas ada di level program, prioritas nasional seringkali menjadi sasaran strategis di KL. Nah, ini yang paling penting, seluruh indikator yang termuat dalam RPJMN harus termuat dalam Renstra. Ini seringkali tidak disukai oleh teman-teman di unit kerja di kementerian karena kadang ini kita harus memasukkan apa yang tertulis di RPJMN ke dalam Renstra kita, padahal kita kurang tahu apakah ini relevan atau tidak sekarang, namun ini sebuah kewajiban Bapak Ibu. Kewajiban di mana apa yang sudah tertuang di RPJMN harus termuat dalam Renstra KL. Dan ini harus menjadi salah satu prioritas juga nantinya dalam penyusunan Renstra di kementerian maupun lembaga. Kemudian lanjut dokumen identifikasi pada sasaran identifikasi risiko. Ini penting karena ini menjadi muatan dalam penyusunan Renstra KL terutama mengacu pada Perpres 80, di mana pada setiap sasaran, di level sasaran, harus diidentifikasi risiko yang ada. Identifikasi indikasi risiko ini dipahami sebagai proses yang bertujuan untuk mengenali dan menentukan risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran strategis di KL. Ini bisa dirubah menjadi sasaran program di eselon 1 atau sasaran kegiatan di eselon 2 maupun UPT. Nah, kita coba ada penulisannya di sini, kita bisa lihat itu sesuai dengan kewajibannya. Misalkan dalam sasaran strategis, pernyataan risikonya apa, perlakuan risikonya bagaimana, penanggung jawab perlakuannya siapa. Seringkali penanggung jawab ini mengikuti jenjangnya. Jika iya untuk sasaran strategis KL, maka penanggung jawabnya adalah
Pak Menteri seringnya. Ketika dia sasaran program, risiko terhadap sasaran program, penanggung jawabnya adalah Pak Dirjen atau Ibu Dirjen. Kemudian untuk sasaran kegiatan, penanggung jawabnya adalah Bapak atau Ibu Direktur atau Kabalainya. Karena mereka lah yang menjadi pemilik risiko. Kalau teman-teman relevan dengan istilah unit pemilik risiko UPR, UPR itu atau pemilik risikonya ini adalah pimpinan unit terkaitnya. Inilah yang menjadi salah satu hal penting yang diterapkan dalam penyusunan Renstra KL-nya. Untuk sistematika detailing bab 1 isinya apa, saya rasa ini sudah sering dijelaskan. Saya hanya sekilas saja mengulang bahwa bab 1 itu adalah aspek analisis lingkungannya, aspek analisis lingkungan di mana kita mengevaluasi kondisi sebelumnya. Di sini ada kondisi umum dan juga kita melihat situasi di luar organisasi untuk memetakan potensi dan permasalahan. Ini juga yang penting, visi, misi, tujuan, dan juga sasaran strategis. Ini bisa disesuaikan untuk eselon 1, seringkali kita menggunakan sasaran program. Untuk unit kerja eselon 2 dan juga UPT, kita memakai sasaran kegiatan. Nah, visi, misi, dan tujuan ini juga waktu itu sempat ada perbincangan mengenai visi ya. Apakah unit kerja eselon 2 memiliki visi tersendiri misalkan? Ataukah apakah kementerian memiliki visi tersendiri? Zaman dahulu periode sebelumnya, periode Pak Presiden Jokowi kan muncul istilah yang sangat sangat kita kenal, yang tidak ada visi misi menteri, visi misi yang ada hanyalah visi misi presiden. Nah, itu ada beberapa KL yang tetap berpegang teguh pada hal itu, seperti halnya beberapa KL yang kami dampingi. Salah satunya PKP, itu visinya sama dengan visi presiden, misalkan. Bisa melihat. Nah, kemudian kita bisa melihat juga ada juga penyusunan unit eselon 1 yang menuliskan visi, misi, dan tujuan. Sekali lagi, ini tidak ditulis detail lengkap di Perpres 80, tapi ini menjadi kebijaksanaan ataupun adanya aturan internal di mana seringkali itu ada di wewenang di Biro Perencanaannya. Bagaimana Biro Perencanaannya mengatur untuk sistematika penyusunan Renstra di lingkungan unit kerja terkait. Jika mengacu pada Perpres, ada visi, misi, dan tujuan ini ada. Apakah itu bisa ditulis sama dengan unit kerja di atasnya ataupun sama persis dengan kementeriannya? Sekali lagi itu aturan yang sudah ditetapkan oleh keputusan dari internal kementerian maupun lembaga. Nah, ini Bapak Ibu yang saya ingin tekankan cukup dalam presentasi saya kali ini adalah pembedaan antara sasaran strategis, program, dan kegiatan. Seringkali ini bias di beberapa unit kerja karena seringkali ketika dalam pemuatan dokumen, apa sih yang membedakan antara sasaran strategis, program, dan juga kegiatan. Dalam Perpres itu ada definisinya masing-masing, namun secara sederhana saya bisa sampaikan, sasaran strategis ini adalah outcome atau dampak di mana ini ada di level kementerian dan penanggung jawabnya di sini adalah Pak Menterinya. Jadi sasaran ini seringkali akan menjadi PK, dokumen perjanjian kinerjanya Bapak Menteri, dokumen PK Pak Menteri, maka itu akan ada sasaran strategis. Nah, kemudian dari sasaran strategis akan dikaskedingkan, akan dijenjangkan menjadi sasaran program. Secara sederhana saya sebutkan sasaran program ini ada pada level unit kerja eselon 1. Unit kerja eselon 1 untuk sasaran-sasaran yang dimuat dalam Renstra eselon 1 ini adalah sasaran programnya. Penanggung jawabnya adalah Bapak ataupun Ibu Dirjennya. Maka ini akan muncul dalam dokumen PK-nya Pak Dirjen, perjanjian kinerjanya Pak Dirjen atau Bu Dirjen. Kemudian sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan ini ada pada level unit kerja eselon 2 atau UPT. Balai misalkan. Ada beberapa sasaran kegiatan yang menjadi wewenangnya balai, ada yang menjadi wewenangnya direktorat. Nanti akan dipetakan unit penanggung jawabnya siapa. Namun yang ditulis di sini adalah sasaran kegiatan ini menjadi penanggung jawabnya UPT maupun unit kerja eselon 2. Akan menjadi PK-nya Pak Direktur maupun PK-nya Pak Kabalai atau Pak UPT. Demikian. Nah, di turunan dari sasaran kegiatan ini adalah indikator kinerja kegiatan. Indikator itu adalah alat ukur untuk mencapai sasaran atau sosorannya, di mana itu dilengkapi dengan rincian output. Rincian output adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari sasaran kegiatan tersebut untuk terkait dengan
seringkali yang di bagian bawah itu Dukman ya. Dukman itu untuk indikator rincian outputnya bisa terkait dengan pengelolaan BMN kah, atau penggajian nantinya. Itu adalah rincian output hasil barang dan jasa yang dikeluarkan, yang dihasilkan dalam mencapai atau dalam melaksanakan pengukuran ataupun mencapai sasaran sasaran kegiatan. Sehingga rincian output melekat pada sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatannya. Jadi itu hasil terkecil yang dihasilkan oleh teman-teman seringkali di unit kerja eselon 2 ataupun di UPT-nya gitu. Nah, sekarang dokumen ini menjadi semakin jelas karena sekarang di Krishna Renstra itu dokumen yang ada di aplikasi Krishna Renstra itu sudah dipetakan dengan lebih detail untuk sasaran-sasaran ini. Nah, untuk bab 3 arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan masih sama, masih terkait dengan arah kebijakan nasional, kementerian dan juga kerangka regulasi, kerangka kelembagaan. Target kinerja tadi sudah masih sama, target kinerja dan kerangka pendanaan, penutup nanti berupa simpulan dan juga mekanisme pengendalian dan evaluasi. Nah, untuk matriksnya ini selalu dilengkapi dengan matriks kinerja dan pendanaan, di mana jika itu sudah pada Renstra KL sudah lengkap, maka eselon 1 dan eselon 2 tinggal menyesuaikan dengan apa yang ada di kementeriannya. Matriks pendanaannya juga demikian, matriks kerangka regulasi juga demikian. Nah, satu hal yang ingin saya tambahkan adalah penjelasan lebih detail sedikit terkait dengan manajemen risiko. Karena ini adalah barang lama sebenarnya, barang lama, namun ini sekarang ditekankan dalam Perpres 80 tadi. Manajemen risiko kalau mengacu pada ISO ini adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Nah, dalam fokus manajemen risiko itu artinya di setiap proses kegiatan itu selalu ada risknya. Ketika kita menjalankan ataupun ingin mengupayakan sasaran strategis, selalu ada resikonya. Ketika ada sasaran program, selalu juga ada resikonya. Kegiatan juga ada resikonya. Bahkan ada juga yang memetakan resiko pada level RO-nya. Jadi setiap penciptaan nilai barang dan jasa, mereka coba identifikasi ketika kita mau menciptakan barang dan jasa ini, resikonya apa sih sebenarnya? Ada juga yang sampai demikian. Ada juga yang melengkapi ini dengan menuangkan manajemen risiko terhadap proses bisnisnya nanti. Karena proses bisnis adalah dokumen teknis yang biasanya seringkali disusun setelah menyusun renstra-nya. Gitu. Nah, penerapan manajemen risiko ini ada tiga hal ya, terutama kita harus mengembangkan budaya risiko, kita harus membuat struktur manajemen risiko, dan juga penyelenggaraan proses manajemen risiko. Yang struktur kalau budaya ini adalah bagaimana kita menciptakan budaya sadar risiko di lingkungan setiap kementerian. Kemudian untuk struktur manajemen risiko seringkali tadi yang saya sebutkan salah satu contohnya UPR, unit pengendali risiko ya, pengendali atau pemilik risikonya ya, sorry, pemilik atau pengendali risikonya itu adalah biasanya pimpinan, kemudian UMR-nya siapa, kemudian akan ada piagam manajemen risikonya, itu strukturnya. Kemudian penyelenggaraan proses manajemen risiko juga ada. Yang kita fokuskan di sini adalah bagaimana kita mengimplementasikan manajemen risiko. Kita harus pertama menetapkan konteksnya, kemudian kita ada risk assessment-nya, kita mulai dari identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan kemudian kita mitigasi risikonya. Ada di perlakuan risiko. Nah, ini salah satu contoh ya bahwa idealnya ketika kita menentukan, seringkali ini juga menjadi pertanyaan ketika ada FGD ataupun pengerjaan renstra di unit eselon 2 ataupun UPT, bagaimana sih kita bisa menuangkan ini tuh masuk resiko apa? Misalkan ketika mencapai sasaran kegiatan A, ada resiko apa saja yang muncul, itu kita menetapkannya berdasarkan apa? Apakah ada dokumen acuannya? Idealnya juga sekali lagi ini ada peraturan yang menuangkan terkait dengan manajemen risiko di kementerian maupun lembaga. Ini salah satu contoh di KPPU misalkan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, di mana mereka punya aturan yang sudah memetakan adanya konteks risiko itu kategorinya apa saja. Skala dampaknya pun juga diterapkan. Karena ini seringkali menjadi pertanyaan, justifikasinya kita menuangkan itu tinggi itu apa sih? Risiko itu tergolong tinggi, risiko itu tergolong sedang, itu adalah selera risiko ya, atau risk appetite. Itu dari mana kita menentukan ini 4, ini 3, ini 5? Ada skala dampak risiko yang menjadi base aturannya. Ini salah satu contoh peraturan penerapan manajemen risiko yang sudah dituangkan dalam peraturan internal kementerian maupun lembaga.
Kemudian ada kriteria kemungkinannya, misalkan berapa hampir tidak pernah terjadi, jarang terjadi, sampai hampir pasti terjadi. Kemudian kita hitung dan juga kita bisa petakan. Penghitungan ini tujuannya untuk apa? Melihat resiko-resiko paling tinggi dalam setiap sasaran kegiatannya ataupun sasaran programnya ataupun sasaran strategisnya. Sehingga kita tahu nih, dari 20 sasaran yang misalkan 20 indikator kinerjanya ini, indikator kinerja nomor satu ini paling tinggi resikonya. Sehingga kita bisa prioritaskan untuk dimitigasi. Tujuannya apa? Untuk mencapai realisasi yang baik. Artinya targetnya 80 misalkan, itu juga terrealisasi 80 atau bahkan lebih. Dengan cara apa? Kita sadar resiko, ada resiko di sana, kita mitigasi, kita selesaikan. Kurang lebih demikian. Nah, ini contoh untuk proses penerapan manajemen risikonya. Inilah hal penting yang ada di dalam Perpres 80 yang menjadi muatan pentingnya terkait dengan manajemen risiko tadi, kemudian terkait dengan tadi yang ingin saya tekankan terkait dengan sasaran strategis, program, dan kegiatan, sistematikanya bagaimana, dan kemudian terkait dengan pembedaan ya penyusunan renstra di kementerian lembaga maupun di pemerintah daerah dan juga sistematikanya mulai dari bab 1 berisi apa sampai selesai. Kurang lebih demikian yang bisa saya sampaikan, saya sharingkan. Kita